Nah, kita sekarang ada di situs Candi Lumbung. Candi ini sebenarnya lokasinya tidak berada di sini, jadi ini lokasi pindahan karena lokasi awalnya dia ada di tepi sungai dan rawan longsor. Ini kemudian dipindahkan ke tempat ini. Oke, mari sekarang kita lihat apa yang ada di Candi Lumbung. Nah, ini sekarang kita lihat Makara yang bentuknya adalah dalamnya ada burung. Kala pada bagian atasnya nampaknya udah hilang, jadi tidak ada wujud di atas pintu candi. Sekarang kita coba reliefnya. Ada beberapa gambar burung. Nah, ini kita lihat, ini sepertinya burung kakak tua. Kalau lihat jambulnya, ini ada makhluk penyangga. Kemudian di sini ada seperti tempayan yang dari mulutnya keluar sulur-sulur tumbuhan. Jadi ciri-ciri dari Candi Lumbung ini nampaknya memang pada ornamen hiasnya yang berbentuk tumbuhan sulur. Tidak ada relief tertentu atau relief cerita yang ada di candi ini. Ornamennya lebih banyak pada ornamen hias. Ini medalion. Secara administrasinya dia ada di desa Candi. Lupa tadi orang itu bilang apa ya? Kecamatan Sengi itu apa ya? Sengi Sengi. di Muntilan. Muntilan. Jujur selama kuliah Jadi sepertinya sebagian besar batunya sudah batuan tambahan. Di dalam candi ini juga tidak ada yoni ataupun lingga. Sekarang kalian perhatikan bagaimana penataan batuan candi sampai menjadi sebuah bangunan. Kita bisa melihat di sini bahwa ukuran batuannya tidak sama, bentuknya juga tidak sama. Ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang pipih, bahkan pipih kecil begitu, ada yang bentuknya menyudut. Ini seperti ini, di bawah juga sama. Nah, jadi candi-candi ini dibangun tanpa lapisan untuk merekatkan. Mereka hanya disusun dengan sistem puzzle seperti ini kan, sampai mereka bisa berdiri di sampai ke bagian atap. Coba kalian perhatikan bagaimana mereka menata sebuah bagian candi. Oke. Penataan bagaimana batu ini dikunci. Ukuran batunya tidak sama, kemudian bentuknya juga tidak sama, sehingga batu-batunya akan menjadi saling mengunci. Ini ada satu batuan kunci. Nah, ini sisa-sisa batu yang ditemukan tetapi tidak bisa dikembalikan ke atas karena mungkin tidak ditemukan posisi yang tepat untuk menempatkan batu-batu ini, sehingga kemudian pada bagian atas beberapa diganti. Ini ada kemuncak, kemudian ada antefik,
Itu Pak arkeolognya lagi cerita. Beliau alumni arkeologi UI yang memang spesialisnya beliau ada di masa Hindu. Nah, sekarang kita ada di satu lokasi yang berdekatan dengan Candi Lumbung tadi, yang disebut dengan nama Candi Asu. Nah, kenapa kok namanya Asu? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa kok namanya Asu? Kayaknya saru ya. Kenapa kok disebut Asu? Asu itu kalau dalam bahasa Jawa artinya apa? Artinya kan anjing. Nah, kenapa kok candi ini disebut sebagai candi anjing? Apa memang ada anjingnya? Ya, ternyata menurut cerita, istilah Candi Asu ini diberi nama oleh penduduk lokal masyarakat sekitar yang menemukan satu arca nandi. Nandi itu adalah bentuk sapi. Kalau kita menyebut nandi atau menyebut sapi, maka kita akan ingat satu dewa yang berwahana sapi atau nandi, yaitu dewa Siwa. Nah, kenapa kok orang menyebutnya dengan asu? Karena bentuknya kalau orang Jawa bentuknya seperti anjing. Ketika sapinya duduk, nandinya duduk, maka bentuknya seperti anjing. Itulah kenapa candi ini kemudian disebut sebagai Candi Asu. Nah, di sini ada keterangannya. Kalian bisa baca. Oke. Nah, Candi Asu ini adalah salah satu candi yang juga berada di wilayah Jawa Tengah. Ya, salah satu candi yang ada di kawasan Jawa Tengah. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di Candi Asu. Nih, ada makara, tetapi makaranya tidak berbentuk. Yang satu mungkin ada makara baru, dan yang lain juga mungkin makaranya sudah hilang. Kalau kita coba lihat, di situ ada tulisan batas pengunjung. Kenapa kita tidak boleh naik? Kemungkinan karena rawan runtuh, sehingga cukup berbahaya ketika pengunjung naik sampai ke bagian atas. Nah, jadi pada candi ini kita masih bisa menemukan beberapa bagian, yaitu pada bagian kaki, kemudian pada bagian tubuh, tetapi atapnya sudah hilang. Di bagian atap ini terbuka, kemungkinan karena batuannya memang sudah tidak ditemukan, sehingga tidak bisa disusun ulang menjadi sebuah candi yang utuh. Oke, sekarang kita lihat apa saja ornamen hias yang ada di candi ini. Berbeda ya dengan Candi Lumbung tadi. Kita lihat coba. Pada reliefnya, di sini ada satu relief yang lebih rumit. Memang bentuknya tetap tumbuhan sulur, tetapi bentuknya lebih rumit dan satu blok besar. Kita bisa menemukan nggak burung-burung yang tadi juga kita lihat di Candi Lumbung? Nah, pada bagian ini kita bisa lihat. Oke, ya. Nah, sudut candi ini sering juga dikenal dengan istilah antefik. Kenapa ini tidak ada gambarnya? Kemungkinan pada bagian ini sebenarnya sudah tidak ditemukan lagi. Sehingga untuk bisa membuat candi ini berdiri, ini harus dilengkapi. Dan ketika ini adalah batu pengganti, maka tidak boleh digambar, tidak boleh dipahat. Meskipun para ahli tahu bahwa gambarnya seperti yang tadi ada di depan. Nah, tidak dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan batu asli, tapi ini adalah batu pengganti. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas juga ada satu relung yang biasanya di situ ditempatkan arca. Seperti tadi kita juga menemukan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini coba lihat. Ini ada batuan-batuan yang diukir dengan menarik seperti ini. Dan kita bisa menemukan juga antefik. Nah, ini lagi kita bisa menemukan satu relief gambar seperti yang ada di bagian depan. Ini adalah tumbuhan. Kita lihat di bagian atas.
Nah, ini kita lihat ada beberapa batuan yang diletakkan di bawah. Ini bukan karena dia mungkin bisa saja sih temuan dari tempat lain atau mungkin bagian dari candi ini, tetapi tidak bisa ditempatkan di bagian manapun. Mungkin apakah ini adalah bagian dari atap candi? Mungkin saja, tapi ketika jumlahnya tidak mencukupi maka tidak memungkinkan untuk diletakkan di bagian atas. Untuk merekonstruksi kembali sebuah candi itu diperlukan jumlah-jumlah tertentu batuan candi yang masih asli. Nah, sekarang kita ada di Candi Losari, masih di Kabupaten Magelang. Nah, letaknya di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Yang menarik dari Candi Sari ini, nanti kita bisa lihat letaknya ada di bawah permukaan tanah. Kira-kira apa ya yang menyebabkan situs candi ini ditemukan di bawah permukaan tanah yang sekarang? Yuk kita lihat. Nah, di kanan kirinya ini apa namanya, tumbuhan salak, tanaman salak, karena daerah ini terkenal sebagai penghasil salak pondoh, salak yang manis rasanya. Nah, kita akan lihat apa yang ada di candi ini. Bagian depan ini kita bisa lihat ada reruntuhannya, ada yang seperti tidak sebelah sekarang, jadi sebagian batu yang tidak bisa lagi disusun maka akan diletakkan di sekitaran candi. Dia letaknya ada di bawah. Nah, kira-kira kenapa ya kok dia berada di bawah lapisan tanah yang sekarang kita injak ini? Apakah karena memang dulu dia ada atau dibangun di bawah permukaan tanah, atau ada sebab lain enggak kira-kira? Gimana menurut kalian? Yuk, kita sekarang turun ya. Bisa masuk ke dalamnya. Yuk, kita turun yuk. Sini. Nah, itu ada lagi satu. Apa tadi namanya? Oke, namanya Yoni. Itu ada apa? Coba perhatikan. Ada relief dengan bentuk apa itu? Ada yang tahu nggak namanya? Oh gitu. Berat ya? Besar-besar. Masih dipikul. Dan terjal ya Pak? Tapi pengunjung boleh turun Pak? Boleh. Kalau mau turun silahkan. Oh di luar. Udah masnya nggak di dalam, udah Ya. mas. Posisinya udah di luar. Di sana. Sebelah sana. Sebelah sana. Jadi Ya. mungkin pada waktu
banjir lahar itu dia kegeser ya, Iya. ke bawah gitu Runtuh, nggih. runtuh. Ya runtuh. Merapinya kan di sana ya, Pak? Kalau lihat dari robohannya Bu, itu malah arahnya luapan dari sungai sana. Oh, Jadi ini agak mereng ke sana. oh gitu. Iya, Berarti makanya anu lahar dingin. Apa Lahar lahar? dingin, tapi kalau melihat dari waktu penggalian pertama ini, batu-batu itu sampai sudah kayak merah-merah. Kemungkinannya masih ada yang Oh panas. iya iya. Kemungkinan masih ada yang panas. Ya makanya ini batu cagasnya atau waktu penggalian itu masih merah-merah itu. Masih merah-merah. Masih merah. Berarti laharnya lahar yang melalui aliran sungai. Betul. Jadi luapan gitu. Bu. Luapan, nggih. Makanya sini ketika penggalian itu juga masuk akal juga menurut saya. Nggih. Sini tidak menemukan batu kali, cuma lahar. Oh. Seandainya itu langsung dari Bukit kan pasti ada pasir, ada batu. Ya. Ini enggak ada. Oh gitu. Jadi memang murni aliran lahar. Ya. Itu kali apa tuh Pak? Bukan yang gendol? Kali Duren. Duren. Tapi aslinya bukan sekarang ini. Kalau kita pernah ngobrol sama Pak Hilmi itu orang arkeolog, makanya dulu pernah, Mas saya kok curiga ini agak mereng ya. Apa sana ada sungai? Ada Pak, saya bilang. Coba saya antar. Ternyata sudah pindah yang zaman Oh, Sungai Purbanya bukan di situ. bukan yang sekarang itu Bu, Nggih. yang sebelah sini lagi. Memang sekarang posisinya gitu di bawah gitu, Iya. sama sana Sampai sampai sana. jalan raya. Betul ya, ini sungai aslinya ini Mas ya, gitu Pak. Ya. Mungkin menjadi berubah tempat ketika sungai aslinya menjadi aliran lahar, Ya. lalu sungainya pindah jadinya ya. Pindah. Gitu. Mungkin karena kesumpetan Nggih, atau apa gitu nggih, bisa. ya, betul. Nah, Akhirnya mencari jalur lebih- airnya mencari jalur lain yang lebih rendah. jalur lain yang lebih rendah. Iya. Tapi lama-lama garus Terus jadi sungai ya, betul. Temuannya di sini artanya apa aja, Pak? Kalau yang waktu itu kan saya juga ditarik ke sini dulu, saya di Candi Uber. Nggih, Ketika penggalian saya ditarik ke sini. nggih. Terus saya jaga di sini itu khusus yang besar-besar, Agastya, Agastya, Durga. Ganesha, Durga, Wisnu. Oh, Dewi Siwa. Sima. Oh, Sima. Besar-besar. Siwa Maharaja. Apa Siwa Mahadewa? Yang muka, Siwa Mahadewa. iya, yang Oh, Siwa empat Mahadewa. atau berapa itu? Iya, Siwa Mahadewa. Terus Durganya itu tapi yang menyerupai maksudnya perwujudan cewek. Iya, Durga Mahesa Suranandini. Wah, cantik. Cantik. Maaf, ini saya Iya, bilang, betul, cantik. Cantik sekali. Betul, kayak kasus Prambanan. Nah, nggih. Saya itu patung segitunya kayak hidup itu. Iya, betul. Luar biasa orang dulu Bikinnya memahami itu. mahal tuh, betul. Cantik, betul cantik. Iya. Kita juga berbicara apa? Oh iya. Terus sering ada juga kegiatan dia kunjungan khusus kandungan alim orang-orang awam yang dia nggak pengen Kalau ini pengunjung umum itu malah nggak begitu banyak, cuma Mas itu yang dari sekolah SMP, Tapi gini, Pak. TK itu. Nah, ini kecil. ini Kemungkinan ini diletakkan di dalam candi kecil ini yang kita sebut sebagai Candi Perwara. Jadi Perwara itu adalah candi Kendang. Nah, sekarang coba kita lihat ada satu kaca yang menarik. Jangan perhatikan. Ada wujud, Iya. satu wujud yang tangannya, coba lihat. Kira-kira tangannya ada berapa? Yang di sini yang terlihat tangannya ada 3 kan? ini yang kepalanya di bawah sana.
1, 2, 3, 4. Berarti kira-kira ini tangannya ada berapa? Enggak. Ayo, tangannya ada 4 atau ada 8? Coba dilihat apa yang dipegang. Nah, oke. 4 atau 8. Ya, sekarang lihat pakaian. Ya. Masih utuh karena Ya. tertimbun, Pak. Itu Ini ada patung ini terkesan sangat menggunakan pakaian. Jadi pada bagian kaki itu kelihatan kalau dia pakai masih kain. berdiri, rata-rata Gitu. Lalu di bawahnya apa yang diinjak oleh arca yang digambarkan di sini? Apa nih? Coba kira-kira apa? Oke, inilah yang disebut sebagai nandi. Sehingga arca inilah yang kita kenal sebagai arca Durga Mahesa Suranandini. Durga yang mengalahkan Mahesa. Mahesa itu sebetulnya raksasa kecil. Ya, apa yang dia selamatkan? Nandi. Nandi adalah kendaraan dia. Sekarang kita lihat. Makarannya apik ya. Nah, ini ada di bagian atap di sini kita sebut sebagai kala. Wujudnya seperti raksasa. Ini biasanya diletakkan di bagian atap pintu masuk candi, lalu berpasangan dengan yang kita sebut sebagai makara. Makara itu yang mana? Makara itu yang ini. Nah, coba sekarang kita lihat. Inilah yang disebut sebagai makara. Bagian pintu masuk ini kita bisa mengidentifikasi adanya 2 makara di kanan kiri pintu. Makaranya cantik banget ya. Ya, sekarang kita perhatikan bentuk makara yang ada di Candi Losari. Di dalam mulutnya ada apa ini? Bentuk apa kira-kira ini? Ayo, apa? Kita tadi ketemukan ini di mana coba? Di Candi Lumbung. Ya. Nah, ini beberapa relief yang digambarkan di bagian dinding-dindingnya. Nah, yang menarik dari Candi Losari ini, dia tidak ada selasar untuk naik seperti tadi yang kita lihat di Candi Lumbung dan Candi Asu ya. Jadi di sini kita cuma bisa melihat bahwa ternyata dari di masing-masing arah itu ada tangga masuk menuju ke arah masing-masing arah. Pasar berarti dia pradaksinanya di bawah. Iya, ada seperti itu. Di kaki gitu ya, kelilingnya ya. Itu ada ekor apa itu? Gajah. Apa itu? Oh, gajah ya. Enggak ada yang bisa menunjukkan. Tapi kalau lihat ekornya atau nandi. Nah, sekarang Bu Ika ingin kalian coba perhatikan ya. Ini ada beberapa contoh kepala kala yang kita temukan di Candi Losari. Ada beberapa bentuk yang mungkin nanti kalian bisa bedain. Kira-kira bedanya apa? Coba sekarang perhatiin. Ini kala yang letaknya ada di candi utama. Oke, coba sekarang ukurannya batu sekian besarnya, 1 meja kalian ini. Bayangin nggak kalau kita menggunakan satu batu besar begini, kemudian kita letakkan di atas candi, di puncak atap candi begitu. Oke, ini kala yang pertama. Kemudian sekarang kamu perhatikan kala yang kedua. Lihat apa yang kamu lihat dengan kala ini. Apa yang lihat? Ada tangannya, kemudian ada dagunya, dan itu ada lidahnya yang terjulur, ya kan? Oke, lagi lihat ya. Ini akan lebih jelas. Sama ya dengan yang kita tadi,
ada tampak tangan di kanan kiri, kemudian ada dagu bawah, lalu ada lidahnya yang sedikit menjulur. Oke, ini kala bentuk yang kedua yang ada di sini. Sekarang kita lihat, ada satu lagi bentuk kala yang juga menarik, yang berbeda dari bentuk yang lain. Ya. Waktu saya kepala BPKB itu dulu masih sekarang perhatikan. Itu Pak Triatmaji. Bentuknya sama dengan kala yang besar tadi ya. Tetapi yang berbeda ini reliefnya lebih raya. Coba perhatikan. Ya, ada hiasan relief pada bagian bawah mulutnya. Ganteng ya kalanya ya. Kalau kamu perhatikan, menakutkan nggak wajah kalanya? Terkesan justru ramah kala ini, ya kan, wajahnya wajah yang ramah. Jadi di tempat ini kita bisa menemukan beberapa bentuk kala yang menarik. Sekarang coba lagi dia akan tunjukkan pada kalian yang unik di tempat ini. Baru penggalian 2008 Sekarang ini ada bentuk bunga Padma atau bunga relief yang biasanya menjadi tempat duduk para dewa. Tapi bunga Padma yang digambarkan di sini bentuknya begini, kemudian ada jambangannya. Sekarang yang menjadi salah satu bukti bahwa candi ini dulu terpendam karena lahar. Jadi tadi pertanyaan Bu Ika, kenapa candi ini ada di bawah permukaan tanah yang sekarang? Ternyata karena candi ini terkena hempasan lahar, jadi tertimbun oleh lahar. Buktinya salah satunya adalah ini yang kita lihat pada candi utama ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata bagian dalam candi ini tertutup oleh batu yang ini merupakan sisa-sisa lahar. Itu juga yang bisa kita lihat di dalam candi perwaranya itu. Nah, coba oke. Kalau di sana juga sama. Nah, ya. Jadi candi ini berada di bawah permukaan tanah karena apa? Karena tertimbun oleh lahar. Laharnya dari mana? Laharnya dari Gunung Merapi yang dia mengalir melalui sungai, kemudian menuju ke arah wilayah ini dan akhirnya menimbun candi yang sekarang kita sebut sebagai Candi Losari. Sekarang kita coba lihat di sini dulu ya. Ada beberapa sisa-sisa batu yang belum dipasang dan ini menunjukkan ada relief-relief yang cukup unik. Ini seperti ini. Kemungkinan ini ada pada bagian bagian relung candi yang belum terpasang, dan di sini ada seperti rambut yang bisa dilihat. Oke, nah yang di situ itu, yang di bagian ujung itu, kita lihat sekarang ke sana ya. Apa yang memastikan bahwa candi ini bercorak Hindu adalah salah satunya ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai yoni. Ada satu yoni dengan pahatan yang sedemikian rapi. Coba bisa diperhatikan pahatannya begitu rapi. Boleh turun. Nah, saat ini kita sedang berada di Candi Ngawen yang letaknya ada di Desa Ngawen, Kabupaten Magelang. Candi ini bergaya Buddha. Jadi nanti kita akan menemukan beberapa patung Buddha dengan mudra yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah relief dengan bentuk medalion seperti yang tadi kita lihat
di Candi Lumbung. Dan nah, ini adalah salah satu makhluk kahyangan yang digambarkan mengangkat bumi. Nah, sekarang kita lihat patung ini tadi yang Bu Ika sebut sebagai Jaladwara. Lubangnya ada di bagian mulut. Kemudian perhatikan ke bawah. Apa yang akan kalian lihat? Jangan ketawa ya. Oke, sangat naturalis. Dan pada bagian kakinya dia terlihat ada kuku-kuku tajam. Nah, ini juga salah satu candi yang belum selesai di restorasi. Nah, sekarang yang sudah selesai itu sudah sampai pada bagian atap, sudah utuh sampai ke atas. Dan kita lihat fungsi dari Jaladwara tadi. Ini itu ada lubang untuk membuang air. Dan kita akan lihat ke bagian dalam, ada selasarnya, tempat kita akan bisa berkeliling. Di bagian dalam juga ada patung Buddha dengan bentuk tangan mudra yang berbeda. Coba perhatikan bentuk mudranya. Kalau tadi dua-duanya diletakkan di atas kaki, maka kalau ini kita lihat salah satu tangannya sedang berada di atas lutut. Mudra apa ini namanya? Oke, sekarang kita lihat ya. Ada beberapa relief yang menarik di sini. Yang pertama, yuk kira-kira bentuknya apa coba? Siapa yang bisa melihat dengan jelas? Ini bentuk apa? Oke, kita lihat di sini yang bentuknya lebih jelas. Apa ini? Gajah. Betul. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada seperti bentuk vas bunga yang darinya keluar seluruh tanaman. Ini sering disebut sebagai Hiranyagarbha. Lalu di sini ada keong yang bersayap dalam agama. Nah, ini adalah keong bersayap yang dalam ornamen candi disebut dengan sangka. Mungkin kalian pernah ingat nggak, ada beberapa dewa yang juga memegang keong seperti ini. Siapa coba yang pernah Bu Ika tunjukkan pada kalian? Ada yang ingat? Oke, kita bergeser ke tempat berikutnya. Jadi di Candi Ngawen ini kita bisa melihat ornamen candi yang begitu menarik. Ini juga sama ya tadi, cuman kalau tadi itu bentuknya menempel di bagian depan, ini di bagian bawah di kaki candi. Kemudian ini kita juga bisa menemukan bentuk arca yang sedang duduk ini. Lalu kita cari lagi. Tuh. Bagian kala di atas. Perhatikan bentuk kalanya. Beda ya dengan yang tadi kita lihat di Candi Losari. Di sana seperti ada, tetapi dia terbang di kayangan gitu, jadi ada gambar rumah atau gambar seperti tempat pura begitu. Lalu di atasnya ada makhluk kayangan yang sedang terbang.
Nah, kemudian di bagian sini, nah ini kita bisa menemukan satu relief lagi yang disebut sebagai binatang kayangan. Sepasang binatang yang disebut sebagai kinara-kinari. Nah, hewan atau makhluk ini adalah makhluk kayangan yang wujudnya badannya itu burung, tetapi kepalanya itu manusia. Jadi kinara-kinari itu adalah sepasang jenis laki-laki dan perempuan. Kepalanya berbentuk laki-laki dan perempuan, tetapi badannya berbentuk burung. Ini lagi saluran pembuangan air. Ini adalah jalan keluarnya air. Jadi kenapa ada jaladwara ini? Karena ini dimaksudkan supaya air yang ada di teras, jadi kalau hujan airnya tidak menggenang di teras. Air dari teras itu dia akan mengalir ke bawah sehingga tidak akan merusak struktur candi yang sudah ada di atasnya. Ini kalau kamu memperhatikan ini, maka kamu akan melihat betapa luar biasanya nenek moyang kita membangun sebuah candi. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana supaya candi ini tetap bisa berdiri dengan megah tanpa tergerus oleh air. Demikianlah kunjungan kita ke beberapa candi yang ada di Kabupaten Magelang. Masih banyak candi-candi lain yang bisa kita telusuri jejak-jejaknya dan menarik untuk ditelusuri sejarah keberadaannya.